Basis teknologi atau game online mampu memicu adrenalin dan menimbulkan efek candu. Dan hasilnya banyak anak dan remaja terjebak dalam perilaku melanggar hukum. Bahkan jadi korban kejahatan hanya demi mendapatkan akses ke permainan daring. Gara-gara ketagihan permainan daring atau game online yang membutuhkan banyak kuota dan saldo pulsa, seorang pemuda 18 tahun dan dua remaja berusia 17 tahun di Surabaya, Jawa Timur nekat mencuri sepeda motor hingga 2 kali. Hasil curian itu dijual, uangnya dibagi rata untuk membeli voucher kuota permainan daring yang mereka sukai. Yang pertama curiannya dijual ke Madura, Sogun, laku 500, dia dapat pembagian 150 untuk beli kuota game. Di Madiun, Jawa Timur, dua remaja laki-laki berusia 13 tahun dan 17 tahun mencuri uang milik sebuah panti asuhan dengan jumlah fantastis. Selama 3 tahun mereka mencuri lebih dari 100 juta rupiah. Uang itu digunakan membeli voucher permainan daring dan sepeda motor. Uniknya, aksi mereka terungkap setelah salah satu pelaku membuat pengakuan lantaran ingin bergabung dengan sebuah perguruan bela diri. Sementara itu di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, belasan anak jadi korban pelecehan seksual oleh seorang guru les bahasa Inggris. Mereka jatuh ke dalam rancangan jahat pria pedofil itu lantaran diiming-imingi voucher isi ulang game online. Bahkan selain mengajak main game online, juga mempertontonkan video adegan sodomi kepada anak-anak tersebut. Remaja dan anak-anak merupakan kelompok usia terbanyak jadi korban kecanduan game online. Anak-anak dan remaja nih otaknya belum berkembang dengan matang ya. Apalagi kalau di bagian otak bagian depan itu ada namanya prefrontal cortex, itu kan tujuannya memang untuk bikin planning, terus memikirkan sesuatu secara logis, mengontrol perilaku. Nah, itu memang belum betul-betul matang nih, baru matangnya di usia dewasa gitu ya. Sehingga memang anak-anak dan remaja itu susah buat kontrol perilakunya. Dorongan rasa ingin tahu dan kesenangan yang didapat menciptakan kecanduan. Anak akhirnya terjebak dalam perilaku tak biasa. Entah jadi pelaku kejahatan atau malah jadi korban aksi kejahatan. Kalau udah adiksi memang fokusnya hanya untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Jadi yang penting adalah itu. Jadi kalau misalnya dia adiksi terhadap game online, gimana caranya supaya aku bisa main terus gitu ya. Jadi tujuan utamanya adalah itu, sehingga jadinya mereka tidak cukup bisa menggunakan mungkin logika mereka atau kemampuan berpikir mereka untuk melihat ada hal lain sebetulnya yang lebih penting, atau ini sebetulnya bukan hal yang tepat nih untuk dilakukan. Efek psikologis permainan daring tak boleh diremehkan. Bahkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) memasukkannya dalam kategori penyakit mental. Peran orang tua jadi kunci utama hindarkan anak dari jebakan candu permainan daring. Tim Liputan melaporkan.